Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan dalam kebaktian pemahaman Alkitab. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami tetap dalam keadaan yang baik, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan, pimpin dan urapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Baik berkat hikmat, kekuatan, maupun penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema hari ini tentang kasih mula-mula atau kasih yang semula. Saya akan bacakan di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat, demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudaraku, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Benar-benar tangguh, melakukan apa yang Tuhan suruh. Mereka tekun, sabar, dan luar biasa. Secara lahiriah, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Sabar menderita oleh karena nama Tuhan, dan tidak mengenal lelah dalam bekerja. Namun ternyata Tuhan mencela mereka, karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Secara aktivitas mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi hatinya atau semangatnya berbeda dengan saat pertama kali melakukan pekerjaan Tuhan. Saat awal melayani Tuhan, semangatnya luar biasa. Hatinya selalu bersuka cita saat melayani Tuhan, selalu mengucap syukur karena bisa melayani. Tetapi setelah kasih yang mula-mula itu tidak ada lagi, maka semangat dan kasih kepada Tuhan dalam melayani tidak ada lagi. Tetap melayani, tetap rajin, melakukan tugas-tugas, tetapi sebenarnya hatinya sudah tidak ada lagi kasih seperti saat awal mengenal dan melayani Tuhan. Demikian juga kita seringkali melihat dari luar, tapi Tuhan lihat bagaimana kualitas kita. Jemaat Efesus itu luar biasa, tapi Tuhan lihat kualitas mereka, sehingga datanglah peringatan kepada jemaat Efesus, juga tentunya bagi saya dan saudara. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita terlihat melayani, kita terlihat selalu aktif, melakukan apa yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan. Namun hati kita sebenarnya sudah menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan berikan teguran itu kepada kita. Nah saudaraku, kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Pertama, karena kita sudah nyaman, semua sudah beres, rumah tangga beres, pelayanan beres, segala sesuatu pekerjaan beres. Semua berjalan dengan lancar, sehingga kita merasa nyaman, tinggal di zona nyaman. Akibatnya kita merasa tidak perlu lagi Tuhan. Kita merasa kita sudah diberkati, maka kita tidak perlu lagi Tuhan. Yang kedua, karena kita cinta akan dunia. Bergaul bebas dengan dunia, terlalu sering menikmati yang ditawarkan oleh dunia. Dunia sudah menarik kita dengan segala kenikmatan sehingga kita kehilangan cinta yang mula-mula pada Yesus. Lebih mencintai dunia dan segala isinya daripada cinta kepada Yesus. Ketiga, karena sudah jenuh. Ada suatu rutinitas sehingga kita jenuh. Aktivitas pelayanan yang monoton, tidak ada perkembangan atau pembaharuan membuat orang menjadi jenuh. Meskipun masih tetap melakukan dengan setia,
tapi dilakukan hanya karena sebuah kewajiban saja, sebuah rutinitas saja. Semua pekerjaan dilakukan tidak berdasar pada kasih. Kemudian yang keempat, ada luka hati, kekecewaan atau kepahitan dalam hidup. Itu bisa menghilangkan kasih kepada Yesus. Luka atau kecewa terhadap sesama pelayan Tuhan atau kepada pemimpin atau orang yang selama ini jadi panutan dapat mengakibatkan hilangnya kasih kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kasih kita kepada Tuhan masih sama seperti saat kita mengenal Tuhan, atau sudah hilangkah kasih itu? Tidak ada yang tahu seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Orang lain menilai kita hanya berdasar pada apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa melihat hati kita yang sebenarnya. Bagaimana kondisi kita saat ini? Mari kita berseru kepada Tuhan, agar kasih yang mula-mula itu kembali bertumbuh. Dengan cara menyadari semua berkat yang kita terima adalah dari Tuhan. Kita mulai lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia. Kembali mendasari aktivitas pelayanan kita dengan dasar kasih Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban. Dan mengampuni orang-orang yang membuat kita terluka, karena mereka sebenarnya juga sama dengan kita, bisa melakukan sebuah kesalahan. Maka perlu kita mengampuni orang-orang yang telah membuat hati kita luka, sehingga hati kita akan kembali tumbuh kasih kepada Tuhan. Maka kasih mula-mula itu akan kembali bersemi di hati kita, sehingga kita, saya dan saudara kembali bersemangat dan penuh kesungguhan hati dalam melayani Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Ampuni kami semua jika kami telah kehilangan kasih yang mula-mula. Saat ini Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Sertai dan tuntun kami, berikan kekuatan kepada kami, sehingga kasih kami yang mula-mula dapat bertumbuh kembali, dan kami dapat melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, dan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua, memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, penghiburan, dan kecukupan. Biarlah mereka semua selalu ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyertai dan memberkati bangsa kami. Kondisi negara kami saat ini secara perlahan sudah mulai membaik Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan semakin memulihkan negeri kami, kota kami. Engkau akan semakin memulihkan kembali baik seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi, sehingga kami dapat kembali bebas berbakti beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi